Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang manajemen pemasaran yang memiliki materi yaitu bauran pemasaran. Apa sih bauran pemasaran itu? Dalam bahasa Inggris disebut marketing mix, adalah kumpulan elemen yang bisa dikontrol perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produk mereka di pasar. Singkatnya, ini adalah toolset yang dimiliki perusahaan untuk memasarkan produknya. Konsep bauran pemasaran yang paling dikenal terdiri dari 4P, yaitu produk, price, dan place, dan juga promosi. Produk adalah terkait dengan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, termasuk fitur, kualitas, desain, branding, dan packaging. Yang kedua ada price, yang artinya harga. Strategi penempatan harga yang akan mempengaruhi daya tarik produk bagi konsumen serta keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada place, yang artinya tempat. Saluran distribusi yang digunakan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen bisa berupa toko fisik, toko online, atau jalur distribusi lainnya. Yang keempat ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan produk kepada konsumen dan menciptakan citra positif. Ini termasuk iklan, pemasaran digital, public relation, dan lainnya. Namun, sering diperkembangkan dunia pemasaran. Konsep bauran pemasaran bisa diperluas menjadi 7P dengan menambahkan 3 elemen lagi. Yang pertama adalah people, yang artinya orang. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pemasaran termasuk tim penjual, tim customer, dan lainnya. Kualitas interaksi antar orang-orang ini dengan konsumen bisa mempengaruhi pemasaran. Yang kedua ada proses, yang artinya sistem dan alur kerja yang digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga ada bukti fisik. Bukti fisik ini adalah untuk produk jasa dan yang ketiga ada bukti fisik. Bukti fisik untuk produk jasa atau intangible produk. Elemen ini membantu menciptakan pengalaman berkesan bagi konsumen. Misalnya, untuk jasa restoran, physical, evidence bisa berupa restoran atau seragam pelayan yang rapi. Dengan memahami dan memadukan semua elemen bauran pemasaran ini, perusahaan diharapkan dapat memasarkan produknya secara efektif dan mencapai target penjualan. Saluran distribusi bisa diartikan sebagai jalur yang fungsinya menyalurkan produk dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Dalam bahasa Inggris, saluran distribusi disebut distribution channel. Bisa dibayangkan seperti jembatan yang menghubungkan pihak yang membuat produk dengan pihak yang akan menggunakannya. Saluran distribusi yang efektif sangat penting untuk kelancaran bisnis. Tanpa adanya saluran distribusi yang tepat, produk bisa saja menumpuk di gudang produsen dan tidak sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Tahapan dan saluran distribusi. Ini yang kedua. Umumnya, produk akan melalui beberapa tahapan sebelum sampai ke konsumen. Berikut beberapa tahapan yang sering ditemui. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah pihak yang membuat atau memproduksi barang atau jasa. Dan ada juga distributor. Distributor adalah perantara yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen, kemudian menjualnya ke pengeceran atau konsumen industri. Tidak semua produk menggunakan jalur distributor atau pengecer. Pengecer itu
pihak yang menjual produk dalam jumlah satuan langsung kepada konsumen akhir. Contohnya kayak toko, minimarket, supermarket, dan lain-lain. Dan di sini juga ada konsumen. Jadi konsumen itu adalah pihak yang menggunakan atau memakai produk tersebut. Jenis-jenisnya nih, jenis-jenis saluran distribusi. Panjang pendeknya jalur distribusi bisa tergantung pada jenis produk dan strategi pemasaran yang diterapkan. Jadi di sini ada beberapa contoh jenis saluran distribusi. Yang pertama ada produsen konsumen tanpa perantara. Produsen langsung menjual produknya ke konsumen akhir. Contohnya, penjualan roti atau kue yang dibuat secara rumahan. Yang kedua ada produsen pengecer konsumen. Ini adalah jalur yang paling umum digunakan. Produk dari produsen dibeli oleh pengecer kemudian dijual ke konsumen yang sudah pesan gitu. Dan ada produsen, distributor, pengecer, konsumen saluran. Ini biasanya digunakan untuk produk yang didistribusikan secara luas. Dan ada juga pemilihan saluran. Distribusi yang tepat akan mempengaruhi hal-hal seperti biaya, kontrol. Untuk biaya dulu. Semakin panjang jalur distribusi, biasanya semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Untuk kontrol adalah produsen memiliki kontrol lebih besar terhadap produk jika jalur distribusinya pendek. Dan ada juga ketersediaan produk. Saluran distribusi yang luar bisa membuat produk lebih ditemukan konsumen. Dengan memahami konsep saluran distribusi, pelaku bisnis bisa memilih jalur yang paling efektif dan efisien. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi karena saya masih tahap dalam pembelajaran. Whoa, last time I checked, I'm still hot, real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cos, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still that guy that did it on my own. Stay independent for you to get what I'm getting.